Yamin Almerasi. Selamat malam Bang Yamin. Ya, selamat malam. Oke, Bang Yamin, perkenalkan diri ya Bang ya. Saya ini seorang Kristen Bang. Saya di Ya, sini mengadakan forum tanya jawab. oh, Oke, antara Islam dan Kristen. Saya tanya ya, dulu Bang Yamin, Abang ini Muslim kah? ya Muslim. Oke, silakan Bang. Apa gerangan Anda naik ke sini? Silakan. Saya masih bingung masalah Tritunggal ya. Bingung masalah Tritunggal. Boleh dijelaskan nggak? Baik. Jadi gini Bang, Tritunggal. Kita pecah dulu kata-katanya itu Bang ya. Karena penjelasan Tritunggal saya itu belum tentu sama dengan penjelasan Tritunggal-Tritunggal yang lain. Banyak orang mengatakan Tritunggal-Tritunggal, tapi pengajarannya itu bukan Tritunggal, tetapi Oones. Begini Bang, Tritunggal itu terdiri dari kata tri dan tunggal. Tri itu 3, tunggal itu 1. Jadi kalau kita terjemahkan secara letterlek begitu literal 3-1. Tritunggal itu 3-1. Nah, apa yang 3? Yang 3 itu adalah terdiri dari 1, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. 3 kan? Tetapi semuanya ini adalah 1. Maksudnya begini. Banyak orang Muslim itu bilang begini. Kita ini tidak boleh menyembah Yesus karena itu musyrik. Betul. Betul. Nah, maksudnya menyembah Bapa di surga saja. Walaupun Muslim sebenarnya tidak pernah menyembah Bapa di surga. Muslim itu menyembah Tuhan negeri Arab. Nah, begini Bang, begini. Kita harus mengerti dulu pengertian menyembah di sini apa. Ya, menyembah di sini sebenarnya itu terjemahan yang tidak tepat. Terjemahan yang paling tepat itu sebenarnya ibadah. Makanya umat Muslim bilang, jangan kalian beribadah kepada manusia, kepada seorang nabi. Itu namanya menyekutukan. Kan begitu? Nah, sedangkan sebenarnya Bang, ibadah itu pengertiannya adalah penghambaan diri. Dari kata abdu, abada. Abang tahu itu? Nah, jadi Bang, bagaimana cara kita menghambakan diri kepada Bapa di surga itu? Makanya Bapa di surga itu mengutus anaknya, Mesiasnya ke dunia. Nah, bagaimana cara kita beribadah atau menghambakan diri? Ya, menghambakan diri kepada anak yang diutusnya. Jadi ketika kita menghambakan diri kepada Yesus, mengikuti Yesus, menjalankan perintah-perintah Yesus, itu sebenarnya adalah sama saja kita menghambakan diri kepada Bapa di surga. Mengikuti Yesus sama dengan mengikuti Bapa di surga. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Tuhan yang diletakkan ke dalam hati manusia, supaya apa? Supaya orang tersebut menaati Roh Tuhan itu, mengikuti Roh Tuhan itu yang tinggal di hati manusia itu. Ketika Roh Tuhan itu berkata, kasihilah sesama manusia, dia mengikuti itu. Nah, itu sebenarnya sama saja dengan menghambakan diri kepada Bapa di surga. Jadi Bang, baik Yesus maupun Roh Kudus itu datangnya daripada Bapa di surga. Makanya yang 3 itu adalah 1. Jadi kami tidak melakukan kemusyrikan atau kesyirikan begitu. Dengan cara mengikuti Yesus dan mengikuti Roh Kudus. Mengikuti Yesus dan mengikuti Roh Kudus sejatinya sama dengan mengikuti Bapa di surga. Begitu Bang, penjelasan saya tentang Tritunggal. Oh, jadi tiganya ini beda-beda atau gimana? Bapak Ya, berdiri sendiri, berbeda anak tetapi satu Bang. berbeda tapi satu. Ya. Gimana? Jadi tiga ini dempet gini apa gimana? Apa? Ya, kalau dibilang dempet, ya tidak dempet lah Bang. Karena apa? Karena Bapa di surga mengutus Yesus. Ya kan? Ini Bapak. Mm-mm. Terus, Mm-mm. Sama terus. seperti beginilah Bang. Sama seperti begini Bang.
Di dalam agama Islam, Bang, di dalam agama Islam ada nggak yang namanya Roh Kudus? Roh Kudus itu setahu saya sebutan untuk Jibril. Oke. Walaupun sebenarnya kan di dalam Al-Quran sebenarnya nggak ada, Bang, Roh Kudus itu Jibril, Bang. Roh Kudus itu datang dari siapa, Bang? Roh Kudus dari Allah. Oke, dari Allah. Bisa nggak Roh Kudus itu tinggal di hati manusia dalam agama Islam? Pak, kalau tinggal berarti kesurupan dia, kesurupan Roh Kudus kalau masuk itu. Oke, Kan Roh Kudus, Oke. Roh Kudus masuk Oke. ke Baik. Saya akan tunjukkan satu ayat. Sesungguhnya Allah itu, Bang, terhadap orang-orang yang beriman, ini menurut agama Islam ya, itu lebih dekat daripada urat leher. Ada nggak ayat Al-Quran yang berbunyi seperti itu? Aku lebih dekat dari urat lehermu. Ada nggak? Ada. Oke, berarti menurut Anda Allah itu seharusnya tinggal di hatinya orang-orang Islam nggak? Ya bukan tinggal secara fisik. Iya, berarti tinggal nggak dia di hati seseorang? Ya sama kayak aku sama istri. Aku tinggal di hati. Kan susah kan, Bang? Sebenarnya gini, Bang. Saya ini mengajukan pertanyaan yang sama. Maksud saya itu, Bang, mengajukan pertanyaan yang sama itu, saya berusaha supaya Anda itu memahami apa yang dipercayai oleh orang Kristen. Gitu loh, Bang. Nah, makanya saya tanyakan kepada Anda percaya tidak bahwa Allah itu bersama dengan orang-orang yang beriman? Bahkan dikatakan lebih dekat daripada urat lehernya. Ya. Nah, ketika Allah bersama dengan orang-orang yang beriman itu, berarti Allah itu tinggal nggak di diri seseorang yang beriman? Enggak. Nah, berarti Enggak. berarti orang yang beriman itu tidak disertai oleh Allah. Ya Allah menyertai, bukan berarti dia tinggal. Tapi katanya lebih dekat dari urat leher, Bang. Urat leher ini tinggal di hati, tinggal di dirinya seseorang nggak? Apa dia di luar? Urat leher ini di dalam badan apa di luar badan? Di dalam. Berarti Allah kalau lebih dekat di sini berarti di mana dia? Oh, berarti Allah ada di sini gitu ya? Susah. Atau gini aja, Bang. Menurut Anda Muhammad patuh dan taat nggak sama Roh Kudus? Menurut Al-Quran? Patuh maksudnya kan Allah kan Roh Kudus cuman perantara aja, kurir. Iya, patuh nggak Muhammad sama Roh Kudus itu? Ya patuh lah, mau dia ini. Musyrik nggak dia? Ada yang memerintahkan, enggak musyrik. Iya, makanya Bang, sebenarnya di dalam kekristenan tuh seperti itu, Bang. Jadi Roh Kudus itu dia itu mendapatkan perintah daripada Bapa di surga, makanya diutus dia. Untuk apa Roh Kudus itu? Untuk menginsafkan manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu ngikutin Roh Kudus itu. Nah, ketika kita ngikutin Roh Kudus itu sama saja mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu datangnya daripada Dia. Makanya, Bang, ada di dalam Kristen itu ada Roh Kudus, roh yang daripada Tuhan, kemudian ada Yesus, yaitu Sang Mesiasnya, anaknya yang tunggal. Begitu, Bang. Jadi sebenarnya simple, Bang. Kristen tuh simple, cuman orang Islam saja yang sulit memahami atau pura-pura nggak paham gitu. Gimana? Masalah katanya tiga oknum ini, Bapa, Yesus, Roh Kudus, tiga. Tiga bisa dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Dempet berarti. Siapa bilang, Bang, tidak bisa dipisahkan, Bang? Saya nggak bilang mengatakan dipisahkan, Bang. Saya bilang yang tiga itu sejatinya adalah satu, begitu loh, Bang.
Kalau abang nggak paham-paham juga, ya saya cuman pesan aja bang, kurang-kurangin bang, benturin kepala ke ubin. Sebenarnya simpel kok. Gini, apa sih makanya bang tujuan diskusi ini bang? Sebenarnya itu maksud saya itu begini, supaya orang Islam itu jangan pura-pura nggak paham gitu loh. Saya banyak melihat bang, banyak orang-orang Islam ini dia ini entah pura-pura nggak paham atau memang dia nggak mau paham gitu, nggak mau memahami. Makanya saya sering menganalogikan itu kepada apa yang diimani oleh orang Muslim. Contoh gini bang, kalau orang Muslim memuji-muji Rasul, menurut Anda itu menyakiti hati Allah nggak? Enggak. Bang, karena apa? Karena memuji-muji Rasul itu adalah bagian daripada berbaktinya umat Muslim kepada Allah. Setuju? Ya. Memuji-muji Rasul itu adalah bentuk ibadah umat Muslim kepada Allah. Setuju? Bukan ibadah, hanya pujian saja. Iya bang, ibadah itu apa sih bang? Ibadah tuh yang saya pahami seperti misalnya sholat, puasa, itu ibadah. Allah gitu kan. Khairul ma'do. Apa akar kata ibadah itu apa bang? Ya itu yang saya pahami selama ini. Kan akar kata ibadah itu yang saya pahami. Gini loh bang, gini, biar kita nggak diskusi seperti anak-anak bang. Jadi Anda harus bisa bedakan bang. Kalau bayangkan bang, montir tukang bengkel, dua orang tukang bengkel membahas struktur jantung manusia, akan kacau bang. Kenapa? Karena kedua orang awam membahas hal yang tidak diketahui. Nah sama bang, saya sering melihat di media sosial ini dua orang awam membahas agama. Makanya bang, itu akan jadi kacau diskusi itu. Makanya saya bilang begini bang, ibadah itu sebenarnya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kata dasarnya itu adalah abada, abdu, hamba, penghambaan diri. Makanya bang di dalam agama Islam, penghambaan diri itu begini. Ini penghambaan diri. Sedangkan di dalam agama Kristen bang, penghambaan diri itu bukan gerakan badan. Penghambaan diri itu adalah bentuk ketahlukan kita. Bentuk ketaatan kita kepada Bapa di surga. Kalau Bapa di surga memerintahkan, hai manusia, ikutilah anakku yang kuutus ini. Makanya ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, ada suara dari surga berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi manusia disuruh mengikuti Yesus. Yang nyuruh siapa? Bapa di surga. Suruh ngikutin Yesus. Yesus bilang, ikutin. Maka kamu akan selamat. Begitu loh. Nah, masalahnya manusia lebih seneng ngikutin Adolf Hitler. Atau lebih seneng ngikutin Muhammad. Dan Tuhan yang dalam tanda kutip, saya mohon maaf ya Bang ya, dan Tuhan yang dibuat atau dipromosikan oleh Muhammad. Muhammad itu tidak mempromosikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Muhammad itu mempromosikan Tuhan negeri Arab yang disembah oleh orang-orang Quraisy, leluhur-leluhur Muhammad. Gitu loh Bang. Jadi jangan pikir Bang orang Islam itu menyembah Bapa di surga. Tidak, orang Muslim itu tidak berbakti kepada Bapa di surga. Mereka berbakti kepada Tuhan negeri Arab yang disembah oleh nenek moyang Muhammad. Begitu. Makanya orang-orang Islam sekarang tuh tawaf mereka di Ka'bah itu. Itu ngikutin tradisi atau leluhur para nenek moyang Muhammad. Cuman dikit-dikit dipoles. Kalau dulu mereka tawaf telanjang, nah sekarang umat Muslim tawafnya pakai kain ihram. Kalau dulu mereka memutari banyak berhala, banyak jenis-jenis patung, nah sekarang tinggal satu yaitu Hajarul Aswad.
Gini bang, kalau abang betul-betul mau belajar, abang itu akan ngerti kok. Oh iya ya, kita ini sebenarnya disuruh ngikutin Yesus. Disuruh memuji, memuliakan Yesus. Disuruh taat, tunduk kepada Roh Kudus. Begitu. Makanya di dalam agama Tapi bukan Islam, cuman taat aja tapi bukan menyembahnya. Gimana? oke bang, mana lebih penting begini atau taat melakukan perintahnya? Mana yang lebih penting menurut Anda? Contoh Dua-duanya. bang, contoh gini. Yang penting begini ya. Nah, abis itu nggak usah patuh sama dia. Kalau dibilang mencuri aja. Kalau dibilang jangan berzina, berzina aja, berzina. Yang penting kan gini. Yang penting begini kan masuk surga. Inilah bang bedanya bang. Makanya bang, orang Islam itu memahami ibadah itu adalah dengan gerakan badan. Sementara kekristenan memahami ibadah dengan cara melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Seperti itu. Yaitu sholat itu perintah juga, Pak Dis. Bang, saya sudah baca Al-Quran. Saya sudah bolak-balik Al-Quran. Nggak ada bang di dalam Al-Quran itu pengertian sholat itu begini-begini pak. Coba, di Quran mana kalau sholat tuh begini? Nggak ada. Nggak ada ya, makanya kalian karang-karang sendiri bang. Makanya bang, di dalam Al-Quran itu ada perintah. Kalau kamu punya pertanyaan, kalau kamu ada keraguan-raguan tentang apa maksud yang kami wahyukan kepadamu, tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh mengkonfirmasi, disuruh belajarnya itu ke pembaca kitab sebelumnya, yaitu pembaca Taurat dan pembaca Injil. Tetapi yang umat muslim lakukan malah tanyanya kepada orang-orang itu, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang siapa Bukhari itu orang Persia. Begitu bang. Makanya Islam yang Anda pahami itu sebenarnya bukan Islam yang sejatinya bang. Islam yang sejatinya itu aslinya bang, itu merujuk kepada ajaran-ajaran terdahulu, meneruskan, bukan malah menggantinya dengan membuat ritual baru. Makanya bang, Muhammad sendiri pun itu disuruh bang, ikutilah milah Ibrahim. Mengikuti itu. Tetapi sayang seribu sayang, kalian membuat Ibrahim versi orang Persia. Saya harap Anda paham bang dengan apa yang saya utarakan. Nggak paham. Nggak paham juga? Enggak. Aduh, berat. Berat, sulit. Setahu saya gini ya, Pak Edis ya. Setahu saya tadi itu adalah perintah. Kemudian caranya, bagaimananya, itu kan Nabi Muhammad yang mencontohkan. Gitu. Sholatlah seperti yang aku lakukan. Baik, saya tanggapi bang ya. Di dalam sebuah hadis ada kata-kata, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Saya bang, sayalah orang yang paling ngerti Islam di bawah kolong langit ini. Oh, bagus itu. Tidak mungkin, saya katakan sekali lagi, tidak mungkin di bawah kolong langit ini ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Perhatikan. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertama, hadis ini ngomongnya Muhammad tuh sama siapa? Karena ketika saya baca asbabul wurudnya hadis ini, saya baca asbabul nuzulnya, asbabul wurud kalau dalam hadis, ini nggak jelas bang, dia lagi ngomong sama siapa? Kok tiba-tiba aja Muhammad ngomong, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertama, ini umpamanya hadis ini benar. Misalnya kita anggap aja lah Muhammad pernah ngomong begitu. Pertama,
Dia ngomong sama siapa? Apakah dia ngomong kepada orang yang berbahasa Arab? Apakah dia ngomong dengan orang asing? Kalau dia ngomong sama orang asing, Muhammad berbahasa apa ngomongnya? Makanya kalau dia ngomong sama orang asing, tidak pernah didapati Muhammad tuh bisa bahasa selain bahasa Arab. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar Muhammad ngomong dengan para sahabatnya. Nah, ketika dia berbicara dengan para sahabatnya, pastilah ini bukan ngomong bahasa. Maksudnya begini, karena umat muslim itu sudah berpikir kalau sholat tuh harus pakai bahasa Arab. Berarti ketika Muhammad memerintahkan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat, bukan soal bahasanya tetapi soal gerakan badannya. Nah, pertanyaannya begini. Kalau Muhammad memerintahkan gerakan-gerakan sholat, pertanyaan saya Bang, mengapa setiap mazhab berbeda satu sama lain? Ada mazhab misalnya Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Ada yang bilang waktu baca Al-Fatihah, basmalahnya itu ada yang bilang dibaca. Ada yang bilang basmalahnya itu tidak dibaca. Ada yang bilang dibaca tapi pelan. Terus waktu takbiratul ihram, ada yang bilang di atas telinga. Ada yang bilang di depan begini. Terus waktu shodaqoh, ada yang bilang di sini, di dada begini. Ada yang bilang di perut begini. Kalau di dada begini, Tuhannya lari. Kalau di perut begini, Tuhannya tidak lari. Atau bagaimana? Makanya Bang, sholatnya Muhammad sendiri itu tidak jelas seperti apa. Makanya sekarang dibikinlah hadis lagi. Oh, Muhammad kadang-kadang sholat begini. Kadang-kadang sholat begini. Kadang-kadang takbiratul ihramnya begini, kadang di sini. Ya berarti suka-suka lo aja lah, kan gitu. Kalau memang seperti itu, kenapa antar mazhab masih terus ngeyel-ngeyelan? Kunut subuh. Coba, sampai sekarang nggak beres-beres. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Betul? Beda-beda kan? Jadi Bang, itu semua Bang, sebenarnya Bang, semuanya itu sebenarnya itu karang-karangan para pengarang hadis. Seperti itu. Ya kalau menurut saya itu benar semua. Yang salah itu yang nggak sholat. Iya, kita bukan masalah membahas sholat atau tidak sholatnya. Pertanyaannya Yang itu salah nggak sholat. sebenarnya intinya begini Bang. Sebenarnya sholat itu apa sih? Di dalam Al-Quran sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Bang, sholat itu di dalam Al-Quran itu adalah sebuah perbuatan mencegah perbuatan mungkar. Apakah kalau begini-begini itu mencegah perbuatan mungkar? Buktinya banyak begini-begini Bang, tapi korup aja Bang. Coba tanya koruptor-koruptor itu Bang. Mereka begini-begini Bang. Tapi itu tidak mencegah mereka untuk berbuat mungkar. Yang mencegah seseorang untuk berbuat mungkar adalah menjadikan Roh Kudus itu memerintah, berkuasa atas diri seseorang. Kalau Roh Tuhan menguasai seseorang, berkuasa atas seseorang, orang tersebut tidak akan melanggar perintah Tuhan. Tetapi kalau orang mau begini Bang, mau 1000 kali Anda begini-begini Bang, tidak mungkin Anda berkuasa mengalahkan iblis. Anda tetap Bang, mata Anda akan hijau melihat duit. Begitu Bang. Makanya bedanya Islam dan Kristen itu di situ. Berarti sholatnya nggak benar gitu. Bang, di dalam Al-Quran tidak ada Bang, sholat itu adalah gerakan begini-begini, nggak ada Bang. Memang nggak ada. Iya makanya itu yang kalian karang-karang sendiri. Gitu loh. Gini, ini pertanyaan penting ya. Ini sebenarnya satu indikasi bahwa sholat itu sebenarnya nggak seperti itu. Contoh, umat Muslim mengklaim sholatnya seperti Muhammad. Coba, Anda waktu sholat Bang, Anda mengucapkan nggak tahiyat nggak? Tahiyat awal, tahiyat akhir, coba gimana bacaannya?
At-tahiyatul mubarakatuh salatu wa tarawih. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. Assalamu alaika ya ayuhan nabiyu. wabarakatuh. Oke. Kita coba Bang artikan dulu Bang. Apa arti assalamu alaika ya ayuhan nabiyu? Selamat kepada seluruh para nabi. Apa bedanya assalamu alaika dengan assalamualaikum? Assalamualaikum, Anda kan ada kumnya. Kalau assalamualaikum, kalau assalamualaikum, ya kepada nabi gitu, setahu saya gitu. Baik, gini Bang. Kalau assalamu alaika, salam sejahtera kepadamu, munya itu satu orang Bang. Tapi kalau assalamualaikum, salam sejahtera kepadamu, munya itu banyak orang. Contoh, kalau Anda ngomong sama 5 orang, Anda harus ngomong assalamualaikum. Karena di situ ada 5 orang, lebih dari 1. Tapi kalau cuma 1 orang, maka Anda tidak boleh ngomong assalamualaikum, tapi assalamualaika. Ini sudah salah berjamaah Bang. Umat muslim kalau pamitan sama bapaknya, assalamualaikum. Padahal bapaknya sendirian, harusnya bukan assalamualaikum, tapi assalamualaika. Karena cuma 1 orang. Nah, ketika Anda mengucapkan assalamualaika ya ayuhan nabi, itu artinya salam sejahtera kepadamu wahai nabi. Itu seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Muhammad ketika sholat dia mengucapkan itu? Muhammad berkata assalamualaika ya ayuhan nabi. Iya. Salam sejahtera kepadamu wahai nabi. Dia bilang gitu. Kepada siapa dia bilang gitu? Ya pada nabi kan banyak nabi-nabi. Terus waktu dia bersolawat. Waktu dia bersolawat, dia bilang bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya. Betul? Muhammad yang mana lagi yang dimaksud dia? Ya, kalau orang muslim kan sholatnya begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kelimpahan atas Muhammad dan keluarganya. Maksudnya umat muslim meminta kepada Allah supaya Allah melimpahkan kerahmatan kepada Muhammad dan keluarganya dia kan? Ya. Waktu Muhammad sholawat. Ya mau nyebut Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya dia gitu. Iya. Berat. Jadi Muhammad juga bilang ya. Jadi Muhammad juga bilang, ya Rasul salamu alaika ya. Berarti Muhammad sholatnya bersama. Enggak ada yang kayak gitu. Itu karya para ulama aja. Iya, makanya sebenarnya semuanya itu karya ulama, Bang. Semuanya itu sebenarnya, Bang. Jadi dari A sampai Z itu semuanya itu sebenarnya karya daripada ulama-ulama tersebut. Enggak, yang salawat tadi, ya Robi Soli, itu hanya puji-pujian saja. Oke lah. Semua kembali kepada teman-teman kok. Jadi teman-teman, biar teman-teman tahu beginilah orang-orang muslim, teman-teman. Jadi banyak di antara mereka itu tidak tahu begitu. Tapi itu Bang ya, kalau Anda sholat, Anda itu sebenarnya berkomunikasi dengan Muhammad dan juga Allah. Setuju? Juga sama Allah lah. Loh, waktu Anda mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, salam kepadamu wahai nabi, Anda lagi ngomong sama siapa itu? Ya sama Allah. Berarti Allah jadi nabi ya? Bang, Assalamualaikum ya ayuhan nabi, salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Engkau di situ siapa? Nabi. Berarti abang ngomong sama siapa?
sama Allah. Sulit. Bang, salam Apa salah ya? kepadamu. Mendoakan Salam Nabi Muhammad itu kepada salah. Bang, salam kepadamu. Waktu Anda ngomong assalamu alaika ya aba, bapak. Assalamu alaika ya umi. Anda ngomong sama bapak, sama ibu, betul? Ya kok disamakan dengan bapak itu gimana? Oke lah Bang, baiklah. Emang Gimana? emang apa salahnya kita tuh bersolawat pada Nabi Muhammad kan nggak masalah kita. Baik. Nah, ini kan. Tidak ada, Nggak begini masalah. Bang. Begini Bang, tidak ada salahnya ketika orang Islam mengatakan orang Kristen di gereja memanggil-manggil, berdoa, menyebut-nyebut nama Yesus. Contoh Bang. Saya di gereja. Di gereja kami berseru-seru, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Datang orang Islam lewat, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Jangan berisik. Ketika kami di gereja memanggil-manggil, berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus. Bagaimana dengan orang Muslim? Ya Rasulullah, tung 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 tung. Ya Rasulullah, tung 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 tung. Ya Habibullah, tung 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 tung. Sebenarnya tahu nggak Bang? Maksud saya itu begini loh. Kenapa sih kita ini Bang ya? Kok standar ganda? Ketika kami memuliakan Yesus, memanggil-manggil Yesus, memuji-muji Yesus, kalian bilang itu musyrik, tidak boleh begitu. Sementara kalian melakukan hal yang sama kepada Muhammad. Gitu loh. Jadi itu yang saya maksudkan Bang. Itu yang Anda ucapkan tadi itu redaksinya ada SOP-nya enggak dari Yesus? Kamu kalau mau memujiku kata-katanya ini loh itu. Kamu kalau menyembah aku kata-katanya ini loh. SOP-nya ada enggak? Baik. Ini lucu ini teman-teman ya. Jadi begini Bang. Memuji memuliakan Yesus itu adalah sesuatu yang ekspresional. Maksudnya ekspresional itu ini kata baru gini. Sesuatu yang diekspresikan dari dalam lubuk hati seseorang itu sendiri. Nggak ditentukan kata-katanya begini. Kamu katanya harus ngomong begini. Tapi di dalam agama Islam Bang, memang orang Islam menghayal bahwa kalau mau memuji Muhammad, kalau mau sholawatan, bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, bacaannya ditentukan sama Muhammad. Halu Bang. Bang, itu semua karangannya para ulama. Nggak pernah Muhammad ngomong begitu Bang. Ada kan tadi kan apa Yesus aku maksud saya ya kan sesuatu pelaksanaan itu kan ada teknisnya, ada SOP-nya itu kan tertulis. Misalnya kalau kita mau kalau dalam dunia kedokteran kalau kita mau menyuntik orang itu kan ada SOP-nya, satu yang bersiapkan ini bla 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 bla, cara kerjanya ini bla 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 bla. Itu kan suatu standar gitu kan. Iya. Dan tidak boleh berubah. Nah kalau di Kristen ada nggak dalam itu kan? Baik. Di dalam Alkitab Bang, Tuhan Yesus berkata, penyembah benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka berbakti dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kata-katanya Bang, omongannya harus begini, harus begitu, enggak. Adapun yang seperti itu, pernah murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru,
ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes, murid-murid daripada Yohanes. Abang kok kena pelanggaran, Bang? Nggak tahu saya. Hmm. Apa pelanggaran apanya? Ada kelihatan nggak di situ Anda melakukan pelanggaran? Ada, nggak tahu saya. Kita kan lagi nyantai-nyantai, saya nggak apa-apa. Nampaknya TikTok membaca Anda sebagai orang yang tulalit, Bang. Karena Yamin Al-Mersi mengandung ketulalitan sehingga membuat penonton pusing gitu. Loh, maksudnya kita kan diskusi. Iya, Ya. tapi Anda kena pelanggaran karena Anda terlalu tell me gitu. Telat mikir. Loh, bukan, aku nggak ngerti apa yang kau omongkan tuh, nggak ngerti gitu loh. Itu gimana alurnya tuh nggak ngerti gitu loh. Oke lah, nanti ini kita kena nih pembatasan. Jadi saya turunkan dulu ya. Oke lah, saya turunkan dulu. Ya, saya turunkan.